المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد وبكر الصديق خير الصديق الصديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بالشفاء مولاي صل حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولنمدح محمد عمر ابن الخطابي مبشرا بالجنة وبالعدل شاهرا نرجو من فضل المولى أصلح به حالنا يا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى نمدح محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتكى ضعفاء نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى نمدح محمد جرم العالي حيدرا سر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به همنا صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه
وكان العصا سبحت باليد سبحت باليد البشير والسراج المنير البشير وبشير المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صحح العقول هيم بحب الرسول فهي صحح العقول هيم بحب الرسول إذ هو باب الوصول إلى الكريم الرحمن إذ هو باب الوصول إلى الكريم الرحمن فهي صاعت العقول هيا بحب الرسول فهي صاعت العقول هيا بحب الرسول إذ هو باب الوصول إلى الكريم الرحمن إذ هو باب الوصول إلى الكريم الرحمن يا ربنا يا مولانا ومن فضل الأولانا يا ربنا يا مولانا ومن فضل الأولانا بجليل اسمع لنا وأعمالنا بالغفران بجليل اسمع لنا وأعمالنا بالغفران أي صاحب العذر أي بالرسل أي صاحب العذر أي بالرسل إذ هو باب الوصول إلى الكريم الرحمن إذ هو باب الوصول إلى الكريم الرحمن Astagfirullah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu wa Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhulahumul Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah nabahasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebersamaan kita, kapilah rohani jiwa kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggapai yuriduna wajhahu, untuk mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Semoga kita dapatkan di dunia ini maupun di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya mengingatkan tentang bala bencana itu bisa datang kepada semua orang. Semakin kuat iman seseorang, makin besar pula lah bencana itu. Seorang rasul berbeda dengan seorang nabi. Rasul lebih besar bencananya, ujiannya ketimbang seorang nabi. Seorang nabi lebih besar daripada ujian pada seorang aulia Allah. Seorang aulia Allah lebih besar daripada kebanyakan kita umumnya. Namun ujian itu tidaklah dibiarkan Allah kepada orang-orang mukmin. Bersendiri dia menghadapi itu. Allah bersama orang-orang mukmin
dalam menghadapi ujian-ujian itu. Bagaimana agar orang mukmin itu bisa mencapai derajat yang tertinggi? Allah membimbing kehidupan orang mukmin itu. Salah satu bagian yang penting bimbingan itu ialah bila seorang mukmin itu dapat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dengan bermodalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, itulah Allah membimbing orang mukmin itu bagaimana dia bisa lulus ujian dalam kehidupan ini. Subhanallah. Dengan fokus ujian itu, wal muhibbu abadan layak taru ba'da mahbubihi, tidak ada yang dipilih dan dilihatnya lagi kecuali dia bisa merasakan kebesaran keagungan Allah itu sendiri. Maka pal bala itu, bencana itu, kitabun liqulubihim, mengikatkan hati mereka, justru mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qayyidu linufusihim, diri mereka makin lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beda kan? Orang yang kuat sudah, itu adanya bencana, ujian, dia makin dekat dengan Allah. Tapi orang awam ada bencana bisa justru menjauh dengan Allah. Buktinya apa? Banyak mungkin muslim begitu dia sering ke masjid atau sering datang ke pengajian, kemudian dia diuji rezekinya terasa makin sempit, lalu dia makin jauh. Akhirnya dia berkesimpulan tidak lagi ke pengajian. Kadang makin dia sholat 5 waktu, diistiqomahkannya sholat 5 waktu, justru rezekinya dirasakannya makin sempit. Karena kebetulan si mukmin ini tukang ojek kerjaannya kan, jadi mungkin merasa sempit dia, karena melihat hanya dari sisi garis itu saja dia lihat. Padahal tidak ada hubungannya pengajian, sholat. Seseorang itu sholatkah dia, tidak sholatkah dia, berdoakah dia, tidak berdoakah dia, rezeki akan terus menerus diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah belajar bahwa yang memberikan rezeki itu semata-mata Allah, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, bukan ikhtiar kita sedemikian rupa, tidak. Berapa banyak yang kerja keras dalam hari-hari ini penghasilannya sedikit. Berapa banyak orang dengan kerja yang sedikit sekali, bahkan memeras tubuhnya sedikit sekali, mungkin otaknya juga sedikit, penghasilannya luar biasa banyaknya. Itu membuktikan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak dan menentukan itu diri kita. Subhanallah. Inilah yang dipahami oleh orang-orang arif billah, orang-orang sudah mengenal Allah. Dia memahami tidak lagi segala sesuatu ada sebab, kecuali hanya sebab yang pertama saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dipentingkannya dalam hidup ini bukan apa-apa, bukan ujian-ujian itu, tidak. Yang dipentingkannya adalah bagaimana dirinya tetap lekat cinta kepada Allah. Makin ada ujian, makin ada bencana, makin tetap dia cinta kepada Allah Subhanahu, bahkan bertambah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Makin dia berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah contoh para sahabat-sahabat Nabi ketika terjadi peperangan. Ketika itu mereka berebut untuk perang, bahkan mereka berebut untuk mati syahid dalam medan perang. Subhanallah. Bukankah ini pertanda bahwa mereka merasakan harapan untuk bertemu Allah, bertemu Allah langsung, tanpa ada sesuatu yang menghalangi lagi dalam kehidupan ini. Subhanallah. Itulah bukti tentang tingginya tingkat iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, kata Syekh, ilmu itu adalah alat untuk mendorong agar iman seseorang berada di atas puncaknya. Jadi ilmu itu adalah alat untuk mendorong orang supaya berada di keimanan pada iman yang puncak. Jadi buat apa berdebat dengan manusia hanya dalam masalah ilmu?
Karena sesungguhnya yang perlu diperhatikan itu iman yang puncak. Iman yang puncak itu apa? Ada dua kategori para aulia Allah. Pertama adalah cinta hub mereka kepada Allah dan Rasulnya, melebihinya daripada yang lain. Yang kedua adalah mengerti dia tentang af'al, perbuatan-perbuatan Allah terhadap dirinya subhanahu dan di kehidupan ini. Wa yamna'uhum anil mili ila ghairi matlubihim wasukuni warrukun ila ghairi khaliqihim. Orang yang mengenal Allah itu mengerti sekali apa saja kecenderungan yang menahan mereka dari tergelincir terhadap tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sudah mengetahui dengan dekat dengan Allah, dengan mengingat Allah, sering mengingat Allah, dengan bermacam cara mengingat Allah, hatinya menjadi turuks, menjadi tenang, damai, bahagia, as-sukun, warrukun. Dia merasakan sekali kekuatan itu di hatinya. Nah, ini masalahnya kita nih, apakah kita sudah merasakan bahwa mengingat Allah itu menenangkan hati kita, dekat dengan Allah itu menenangkan hati kita, atau justru ketika dekat dengan Juleha malah tenang hati kita, Bipah? Nah, ini masalahnya, Bipah. Bip, apalagi selingkuhan, Bipah. Nah, makinnya, Bipah. Lupa diri. Pon. Lupa. Nah, lupa diri. Apalagi punya kendaraan baru. Waduh, senangnya kita lengket dengan kendaraan baru itu ya, rasa enak lah. Nah, padahal hanya dunia. Ya, jadi jangan pusing lah. Biar aja orang pakai kendaraan baru, pian mobil baru, wah enak benar tuh. Fa ijada mazalika fi haqqihim jabat ahwaituhum wan kasarat nupusuhum wa tamyizul haq minal batil patandis sahwati wal iradah. Apabila engkau damai, tenang, berterus-terusan engkau untuk menjaga dirimu bersama Allah. Bersama Allah, di mana saja kamu berada, waktu kamu sakit, waktu kamu segar bugar, waktu apa saja, kau tidak perhatikan lagi apapun dalam dirimu, apakah kamu sedang sakit atau mengarah sakit. Yang kamu pentingkan kamu dapat mengingat Allah, bersama Allah, maka dirimu pun akan hancur. Wan kasarat nupusuhum, diri mereka hancur. Maksudnya tidak ada lagi dalam dirinya yang bisa menggetarkan dirinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang lain sudah patah hati, ya Pak Bib? Dengan yang lain patah hati sudah, Bib? Nah, ya Pak Bib, patah hati? Pon? Kendor sudah ya Bib. Nah, yang lain patah hati. Tahu orang patah hati ya Pak? Patah hati dengan dunia, tapi merasa mesra dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun memilih al-haq itu dari segala yang batil. Dihancurkanlah segala syahwatnya, segala iradatnya, kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini berhubungan dengan musibah, bencana. Apa bencana itu? Misal sudah punya istri, sudah, tapi belum punya anak. Sudah ke dokter, Bib. Sudah juga, Bib, hafal dah dokter di Banjar nih, hafal sudah dokter si anu, dokter anu, spesialis kandungan. Ke tangan juga sudah. Tukang urut sudah habis juga di urut. Dia juga punya anak. Patah hati dia dengan manusia. Nah, ya kelak. Akhirnya hanya berharap kepada Allah. Ya Allah, benar, hanya Engkau saja ya Allah yang bisa menyelesaikan masalah hamba. Hamba bertawakal kepada Engkau. Hamba berserah diri kepada Allah. Diturunkanlah syahwatnya, keinginan punya anaknya itu menjadi reda hatinya, menjadi tenang hatinya. Asalnya menggebu-gebu, no, anak mau gelisah sampai tertidur,
mimpi bayi lahir. Kalinya anak kan nggak ada misalnya. Atau yang pingin kawin, belum kawin juga lagi. Misalnya nih, patah hati dah dengan perempuan. Kenapa? Nggak ada yang maunya ya Pak? Bipai, palui Bipai. Sudah aja, kesana kemari cari perempuan, udah mau juga, datang, udah kiai, pada guru Bipai. Guru jar guru. Perempuan udah mau lalu nah, kasih pengamalan, dikasih kiai juga amalan, kasih. Udah mau juga. Datang lagi wadah guru nih tadi tuh, udah mau juga amalan nih guru Oh, sudahlah berdoa. Amalan pian tuh sudah ulun baca, terus berdoa sudah. Oh, berdoa sudah jualah. Apa guru lagi? Berdoa tuh binang pertama, binang kedua buluman lagi aja guru. Bi apa guru aja? Becermin loh ya guru. Becermin Bipai. Maksudnya bercermin apa? Oh, palu ini orangnya hitam lah, Pak. Mencari hitam. Maka muka tuh orang bila melihat palu ini anda ketawa terus. Anda mau serius perempuan Bipai bila melihat palu ini, nasib. Kita ini kan hidup ini kan untung-untungan juga. Jer palu, banyak orang hitam istrinya cantik luar biasa. Banyak laki-lakinya tampan istrinya tidak begitu cantik. Sudah juga guru aja bercermin. Bah kesimpulannya apa aja? Jar guru. Ini ada kesimpulannya kayak itu aja. Mukanya nih salah aja guru. Maksudku bercermin itu coba turunkan kehendakmu loh ya. Jangan mencari perempuan gadis nong bagus-bagus, nong cantik-cantik kayak artis. Nah, sesuaikan selera tuh, nah diturunkan selera tuh beb. Diturunkan beb. Pinginnya sekali mencari perempuan di manalah jar di teluk dalam nih gadis yang paling cantik. Wah, nung dicari paling cantik Bipai. Udah mau kolehan ya beb, udah mau dapat ya kah? Nah, sesuaikan selera. Kayak apa? Tidur di tilam besi bukan tilam empuk. Harapannya punya istri artis kan terlalu lah. Nah, ya guru, itu maksudnya bercermin tuh lo ya. Oh, kayak itu Kak Guru. Jadi kayak apa Guru? Ya cari perempuan yang selepel, yang ya kurang lebih lah ya bisa aja tinggi sedikit lah kalau perempuannya mau aja gurunya. Nah, akhirnya Palui dapat kawin juga akhirnya. Alhamdulillah, Bipai. Pon. Tapi tamu nang bini nang bisa mencari uang teh itu, Bib. Pintar Bipai cari uang. Turunkan syahwat. Bila turun syahwat, kehendak kita hilang kan? Maka kita tidak menggebu-gebu lagi dengan keinginan kita. Akhirnya timbullah pasrahkan kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur. Iradah dikurangi. Iyalah. Mau berkendaraan. Kendaraan itu macam-macam. Ada yang harganya berapa, Bib? Motor tuh ada yang harganya 30 juta aja, Habib. Ada yang 25 juta. Ada yang berapa juta? 15 juta. Ada yang 12 juta, ada yang 10 juta. Punya uang 5 juta ya, Pak Habar? Nah, turunkan kehendak kita. Nang seharga 5 juta rupiah. Nah, selamat dah. Yang penting Allah tidak meninggalkan kita, Bib. Ya kalau Bib. Nah, subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.